Balas dendam membawa cinta. Bab 184. Rencana jahat Hendra. Walaupun dia mengatakan tidak baik, namun malamnya Elsa pun tinggal di rumah Dion. Ibu Dion karena anak di kandungan Elsa pun begitu menjaganya. Saat mendengar kabar ini, Cindy sedang makan apel. Dia pun menelannya. Elsa tinggal di rumah Dion. Cindy pun membuang apel di tangannya ke tong sampah. Dia mengeluarkan ponsel berkata dengan tidak jelas. Sangat pasti, aku melihat Ibu Dion menjemput Elsa. Orang di balik telepon itu dengan sopan berkata. Cindy mengerutkan dahi dan berkata, "Terus ikuti Tony." Menutup telepon, dalam hati merasa tidak senang. Walaupun sekarang Cindy dan Dion berpura-pura marahan, namun mungkin wanita itu mengandung anak Dion. Sekarang tinggal di rumah Dion juga tidak aneh, hanya soal waktu. Cindy sangat jelas dia pun menelpon Dion. "Dengar-dengar Elsa tinggal di rumahmu." Cindy pun menyilangkan kaki dengan dingin berkata pada Dion. Dion mendengar ini pun terkejut. Semenjak Anthony menganggap Cindy sebagai pewaris, informasinya sangat cepat. "Cindy, dengan penjelasanku, Elsa hari ini kesini karena ibuku," ucap Dion. Elsa tidak tahu menggunakan cara apa lagi. Dia bahkan bisa mempermainkan ibunya. "Oh," Cindy menarik nadanya, lalu berkata lagi. "Tahu apa yang harus kamu lakukan, kan?" Di belakang Dion seperti muncul 2 ekor, bergoyang dengan cepat. Tahu, belakangan ini terlalu sibuk. Tidak ada waktu pulang. Pria yang terpenting adalah kerja, bukan kamu." Cindy pun dengan puas menutup telepon. Jawaban Dion membuat Cindy merasa tenang. Namun memikirkan Elsa tinggal di sana, dia pun merasa tidak tenang. Seperti barangnya sudah diambil orang. "Cindy, Hendra barusan menelpon menanyakan apakah malam ini kamu ada waktu untuk makan malam," ucap Dita. Cindy melihat file di meja dan melemaskan otot lalu menjawab. "Oke, aku tahu." Keadaan Anthony dan keluarga Tanusa Putra bekerja sama karena ingin menghabisi keluarga Dion. Namun setelah keluarga Nicole ikut campur pun berbeda. Terutama Anthony yang sudah tua dan tidak ada pengganti. Orang bawahan pun ribut. Jadi sekarang keluarga Anthony juga sangat tidak baik. Anthony sedang mempermainkannya. Cindy mendesah lalu melihat file di meja. Hendra bisa memastikan identitasnya tidak diketahui keluarganya. Pasti menggunakan cara. Hanya tidak tahu apakah pria itu akan menarik keuntungan darinya dan Anthony. Reza dan Tian bermain dengan senang. Dita pun sedang menjaga mereka. Cindy memberikan ciuman pada mereka dan mengambil tas lalu pergi. Hanya makan malam biasa, namun Cindy sudah tahu jika antara mereka sudah tidak bisa kembali. Batasan ini sangat aneh, tapi memang ada. "Sekarang kamu terlihat sangat takut denganku," Hendra bertanya, terlihat pahit. Cindy menggerakkan alis. Layar ponselnya menerang. Pesan dari Dion.
Kamu sedang makan dengan Hendra. Cindy tersenyum dan membalikkan ponselnya. Aku hanya takut pada iblis. Cindy pun memotong daging sapi di piring dan memasukkannya ke dalam mulut. Jika sekarang Dion di depannya, pasti sangat baik. Dengan begitu makanannya akan terasa lebih enak. Tatapan Hendra pun bersinar. Dia berkata, Cindy, tidak peduli aku melakukan apa, semuanya itu untukmu. Hendra tiba-tiba begitu serius dan memegang tangan Cindy. Cindy ingin menariknya, namun ditahan. Hendra, jaga diri. Aku sudah jadi seorang ibu dari seorang anak. Seorang ibu tidak boleh pacaran ya? Ucap Hendra. Jangan lupa, kita ada hubungan darah. Kamu adalah kakak sepupuku. Cindy tidak sungkan berkata kenyataan. Tidak membiarkan Hendra untuk berimajinasi. Hendra pun terlihat berubah. Akhirnya melepaskan tangan dan berkata, waktu sudah tidak banyak. Kamu bilang apa? Cindy mengerutkan dahi. Walaupun sekarang Hendra menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, namun akhirnya tidak tahu apapun. Semua ini tidak akan lama. Hendra menundukkan kepala dengan serius memotong daging di piringnya. Sekujur tubuh Cindy pun terasa dingin. Ternyata sudah mulai. Hendra, lepaskanlah. Cindy menggerakkan bibir berkata. Tiba-tiba teringat saat Anthony membawa Cindy ke kafe teh, ingin menjadi pewaris. Anthony mengatakan, Hendra, bahwa dia sudah tidak bisa ada harapan padanya. Hendra pun memasukkan daging di mulutnya, perlahan menggigit dan menelan, dan berkata, ada banyak hal yang begitu dimulai tidak akan bisa berbalik. Jika berhenti, akhirnya akan mati. Mana mungkin? Walaupun berakhir dengan keluarga Tanusa Putra, Anthony akan melindungimu. Tapi jika kehilangan keluarga Tanusa Putra, itu juga berarti kehilangan kamu untuk selamanya. Ucapan ini tidak dikatakan Hendra, hanya melihat Cindy. Semua ini demi bersama dengan orang yang dicintainya. Tidak ada yang salah. Hendra berkata pada dirinya sendiri. Ponsel Cindy memutuskan pembicaraan mereka. Maaf. Cindy pun mengangkat telepon. Di layar membuatnya tertawa. Kalau bukan Dion, jadi siapa? Dion, ada masalah apa? Suara Cindy tidak terlihat marah. Dion dengan sifat kanak-kanak mendesah. Mengapa hanya kamu yang tidak memperbolehkan aku, lalu kamu? Cindy menggerakkan alis dan berkata, aku hanya makan dengan Hendra, tidak ada apa-apa. Bagus, aku juga ingin makan steak. Dion pun mengetok pintu toilet wanita. Cindy berbalik, melihat Dion bersandar di dinding. Cuci tanganmu, kotor sekali, disentuh oleh pria itu. Dion menarik baju Cindy ke arah wastafel, membuat Cindy ingin tertawa. Kenapa kamu di sini? Cindy melihat pria ini memakaikan sabun padanya. Sangat senang. Orang yang saling menyukai bersama sungguh berbahagia. Aku mengajak Santo bertemu. Dion sekarang melakukan apapun, tidak menyembunyikan lagi dengan Cindy.
Ini adalah wanita yang diajari oleh Anthony, bukan lagi wanita yang bersembunyi di baliknya. Santo, apa yang perlu dibicarakan dengannya? Tanya Cindy, sambil melihat sabun yang sedang dibersihkan dan dengan cepat menaruhnya di hidung Dion. Hidung Dion pun ada sabun, terlihat sangat lucu. Sudah, aku serius. Nicole dan Jenny sudah hilang. Dion pun melihat Cindy dan membersihkan busa di hidungnya dan mengatakan tujuannya kepada Cindy.